warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lila Wadarwida Astuti dengan NIM 2312013. Studi kasus saya di sini menggunakan metode TOPSIS. Saya akan menjelaskan dulu metode TOPSIS itu bagaimana. Studi kasus metode TOPSIS pemilihan menu makanan penderita obesitas. Metode TOPSIS atau Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution adalah salah satu teknik pengambilan keputusan multi kriteria yang digunakan untuk menentukan alternatif terbaik dari sekumpulan pilihan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Metode ini didasarkan pada prinsip bahwa alternatif terbaik adalah yang memiliki jarak terdekat ke solusi ideal positif dan jarak terjauh dari solusi ideal negatif. Proses dalam metode TOPSIS meliputi langkah-langkah berikut. Identifikasi kriteria, menentukan kriteria yang relevan untuk evaluasi alternatif. Kedua, matriks keputusan, membuat matriks keputusan yang berisi nilai dari setiap alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Yang ketiga, normalisasi matriks, menghitung nilai normalisasi untuk setiap elemen dalam matriks keputusan agar dapat dibandingkan secara langsung. Yang keempat, penentuan bobot, mengalihkan nilai normalisasi dengan bobot yang telah ditentukan untuk setiap kriteria. Yang kelima, solusi ideal positif dan negatif, menentukan solusi ideal positif, nilai terbaik untuk setiap kriteria, dan solusi ideal negatif, nilai terburuk untuk setiap kriteria. Yang keenam, perhitungan jarak, menghitung jarak setiap alternatif dari solusi ideal positif dan negatif. Yang ketujuh, perhitungan nilai preferensi, menghitung nilai preferensi untuk setiap alternatif berdasarkan jarak yang telah dihitung. Yang kedelapan, peringkat alternatif, mengurutkan alternatif berdasarkan nilai preferensi untuk menentukan alternatif terbaik. Dengan menggunakan metode TOPSIS, pengambil keputusan dapat secara sistematis mengevaluasi dan membandingkan alternatif tersebut berdasarkan kriteria yang relevan, sehingga memudahkan dalam memilih opsi terbaik. Setelah memahami metode TOPSIS, berikut adalah kriteria yang digunakan dalam evaluasi karbohidrat, protein, natrium, kalium, serat, kolesterol, dan gula. Alternatif saya di sini ada 8, yaitu A1 mie ayam, A2 dada ayam KFC, A3 cumi rebus, A4 dada kalkun, A5 ikan bandeng goreng, A6 nasi merah, A7 kacang merah rebus, dan A8 dada ayam rebus. Oke, baik. Langsung ke Excel-nya. Di sini saya punya 8 tabel, yaitu diantaranya tabel pertama adalah bobot kriteria. Di sini bobot kriteria saya ada 9, lalu alternatif saya ada 8. Ini semua tabel 1 dan 2 adalah mengikuti data dari jurnal. Lalu di tabel ketiga mulai mencari nilai perhitungannya dimulai dari pembagi. Cara mendapatkan pembaginya di sini adalah dengan cara akar pangkatkan semua bobot alternatif lalu ditambahkan dengan cara seperti ini. Dimulai dari kacang merah, lalu di akar pangkatkan 2, tutup kurung, lalu ditambah, buka kurung, lalu di akar pangkatkan 2 lagi, tutup kurung, lalu ditambah, buka kurung lagi, diakarkan pangkat 2, lalu ditambah sampai bobot nilai dari kriteria energi itu di dada ayam KFC 1 potong. Tambahkan ikan bandeng,
lalu mie ayam, tutup kurung, lalu ditambah lagi sampai dada ayam, lalu didapatlah hasil dengan hasil yang sama 950,78 sekian. Itu setelah mencari nilai pembaginya, pembagi ini untuk membuat matriks keputusan ternormalisasinya. Dari pembagi itu kita bagi lagi dengan bobot alternatif dari masing-masing kriteria. Jadi pembagi kita bagi dengan bobot alternatif setiap kriteria. Lalu didapatkan hasil seperti ini. Dengan pembagian didapatkan hasil 0,09 sekian. Lalu pada tabel keempat, cara menghitung matriks keputusan ternormalisasi dan terbobot dengan cara mengalihkan nilai ternormalisasi dengan bobot kriteria. Nilai bobot ternormalisasi kita kalikan dengan bobot kriteria yang ada di atas. Didapatkan dengan hasil 0,473 sekian. Lalu pada tabel kelima, cara menentukan max dan min-nya. Itu perlu dilihat lagi dengan bagaimana kriteria ini adalah cost atau benefit. Jika kriterianya adalah cost, maka max-nya diambil dari nilai yang paling terkecil dari ternormalisasi dan terbobot. Dan min-nya adalah nilai terbesar dari nilai ternormalisasi dan terbobot. Jika benefit, kita ambil max-nya nilai terbesar, lalu min-nya adalah nilai terkecil. Lalu pada tabel ke-6, mencari D plus dan D min untuk setiap alternatif dengan cara mengurangkan lalu dipangkatkan 2, hasilnya lalu ditambahkan dengan angka seterusnya. Jadi D plus akar pangkat nilai max kita kurangkan dengan nilai yang sudah dicari di terbobot dan ternormalisasi. Maka didapatkan 1,8 sekian. Begitu juga dengan D min-nya, nilai D min-nya didapatkan dengan cara yang sama, tapi melalui tabel yang min. Pada nilai terbobot dan ternormalisasi yang sama. Lalu pada hasil akhir, mendekati hasil akhir preferensi dengan rumus D min per D min lalu ditambahkan D plus. D min per D min lagi lalu ditambahkan dengan D plusnya seperti ini. Kita kurang menambahkan buka kurung D min lalu ditambah dengan D plusnya
seperti ini. Didapatkan dengan hasil 0,771 sekian. Lalu cara mencari perankingannya dengan cara dilihat hasil mana yang paling terbesar. Di sini saya mendapatkan kacang merah rebus di ranking pertama, dada ayam rebus di ranking kedua, nasi merah di ranking ketiga, cumi rebus di ranking keempat, daging dada kalkun masak di ranking kelima, ikan bandeng goreng di ranking keenam, mie ayam di ranking ketujuh, lalu dengan dada ayam di posisi terakhir di ranking ke-8. Lalu kita menyimpulkan bagaimana kesimpulan dari dua metode tersebut. Kesimpulan pertama dari metode Aquila, metode suara cocok digunakan saat keputusan bergantung pada penilaian ahli terhadap kepentingan kriteria. Dalam studi kasus laptop low end, metode ini efektif memberikan rekomendasi berdasarkan bobot kriteria yang disusun secara bertahap. Lalu pada kesimpulan metode saya, metode Topsis. Langsung ini aja, perbandingan aja. Oke, baik Ibu. Perbandingan kedua metode tersebut adalah metode suara dan Topsis memiliki pendekatan yang berbeda dalam pengambilan keputusan. Suara lebih menitik beratkan pada penilaian subjektif dalam menentukan bobot kriteria. Oleh karena itu, metode ini sangat tepat digunakan ketika masukan dari pakar atau pemangku kepentingan diperlukan dalam mengidentifikasi prioritas kriteria. Sebaliknya, Topsis lebih fokus pada perhitungan matematis terhadap data alternatif dengan mempertimbangkan solusi ideal positif dan negatif, sehingga cocok untuk situasi yang memerlukan evaluasi berbasis data kuantitatif. Dalam konteks studi kasus ini, suara lebih unggul dalam konteks keputusan berbasis preferensi seperti pemilihan perangkat, sedangkan Topsis unggul dalam kasus yang membutuhkan presisi evaluasi data seperti pemilihan menu sehat. Dengan demikian, pemilihan metode tergantung pada karakteristik masalah dan jenis data yang tersedia. Baik, segitu saja dari saya. Oke. Bu.